Oke guys, welcome back to my podcast channel. Oke, kembali lagi guys. Oke guys, kembali lagi dengan gue Dimas. Nah di kali ini gue bakal nge-review suatu buku dari Mark Manson. Dan isinya apa aja? Jangan kemana-mana guys, stay tune. Oke guys, kita bahas. Nah di sini tuh bukunya yang berjudul dengan subtitle Not Giving a Fuck. Yang dimana tuh dia menyebutkan dalam the little sound suratnya isinya berisi tentang memberikan kita banyak insight. Nah buku ini buku self improvement pertama yang gue bakal baca dalam bahasa Inggris dan bahasanya pun cukup mudah untuk dipahami. Overall, this book tries to comfort us from failure and even took we fall, we will still be okay gitu kan. Jadi kayak buat kalian tuh yang mungkin sedang mengalami kegagalan atau depresi, membaca buku dan memahami buku ini sangat membantu buat kalian nih yang kayak pusing, gagal, takut gagal gitu kan, kayak depresi gitu dengan tugas-tugas apa gimana gitu kan. Nah itu cocok banget nih buat kalian gitu kan. Di sini gue bakal membahas tentang beberapa chapter, tapi sebelum itu gue bakal sampaikan dalam review booknya. Yang pertama, gue ini nggak bakal ngebahas tentang fisik bukunya seperti apa, covernya, kualitas harga dan sebagainya, karena gue akan fokus pada isinya. Nah, gue akan lebih fokus pada apa ya sih yang bisa kita ambil dari buku ini, value apa yang bisa kita ambil setelah membaca buku ini, dan insight-nya apa yang bisa kita ambil setelah membaca buku ini. Nah, yang kedua itu apa yang saya tulis di sini adalah murni pendapat gue nih, dan gue pun mungkin kalian membaca sendiri buku yang gue buka review ini, interpretasinya akan berbeda dan gak sama gitu kan. Jadi bakal orang berpikirnya tuh kayak beda-beda gitu, dan gak cukup kemungkinan interpretasi gue ini salah. Jadi kalian pernah kan yang namanya membaca buku ini, silahkan leave comment and kritis tentang interpretasi gue. Ketiga, gue gak bakal jual buku ini, dan ini gue ingin menaikkan suatu rating buku yang gue review dan memberikan keuntungan untuk si penulis. Jadi gue hanya akan mereviewnya aja nih bukunya, dan menurut gue tuh menarik setelah gue baca gitu. Nah, kesan gue terhadap buku yang gue review mungkin akan berbeda dengan kesan buku kalian yang berbeda dengan buku kalian yang udah kalian baca dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, untuk mendapatkan buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck, kalian bisa membeli langsung ke toko bukunya. Jadi kayak ke Gramedia terdekat yang jual buku import, and bisa beli di online shop juga. Nah, di sini gue bakal nyantumin juga online shopnya apa aja. Dan di sini gue bakal kasih tahu belinya di mana aja. Nah, di sini bisa kita beli di lewat Amazon. Itu yang pertama. Yang kedua lewat Book Depository. Ketiga dengan Pari Plus, and keempat adalah toko buku import lainnya. Banyak sih sebenarnya, asal kalian pintar-pintar aja buat mencarinya gitu di toko buku gitu. FYI, di masing-masing chapter biasanya Mark Manson memberikan gambaran dengan menceritakan kisah nyata baik yang dia alami sendiri atau orang lain. Jadi kita mesti lebih mudah memahami maksud dari setiap tulisan yang Mark Manson sampaikan tuh kayak gimana gitu. Kali ini gue bakal ngebahas by chapter as I said before.
banyak sekali insight yang ingin saya bagikan ke kalian dari buku ini. So let's check it out. Oke, chapter 1, don't try. Apa yang dimaksud dengan don't try ini? Dalam chapter pertama ini dia mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan not giving a fuck. Saya sebenarnya sih belum mendapat istilah yang pas untuk ini. Mungkin lebih ke kayak bodo amat gitu, kayak nggak peduli atau cuek atau yang lain dalam semua hal gitu loh. Nah, diawali dengan cerita Book Houskai adalah seorang novelis yang mulai memuncak karirnya di usia 50-an. Nah, beliau berhasil menerbitkan 6 novel, ratusan puisi, dan menjual lebih dari 2 juta kopi, salah. Jadi kayak 2 juta kopi gitu. Tapi kisah hidupnya ini tidak jauh dari alkohol, drugs gitu, kayak mabok gitu kan, dari alkohol gitu. Dan dia itu wanita gitu guys. Nah, meskipun dia adalah penulis yang sukses, he is actually a loser. Kesuksesan yang dia raih itu tidak mampu mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Dan menurut gue sih, Manson mencoba untuk membedakan antara sukses dan self improvement gitu, seperti yang dituliskan dalam bukunya. Nah, di sini juga gue bakal ngasih tahu beberapa kosakata yang berisi tentang self improvement and success often occur together, but that doesn't necessarily mean they are the same thing. Nah, yang berarti itu kesuksesan tidak menjamin seseorang menjadi lebih baik gitu. Jadi kayak contohnya dalam kehidupan masyarakat, sukses selalu berkaitan dengan materi. Banyak kan masyarakat kita yang menganggap kalau sukses itu ngambilnya dari materi gitu kan. Nah, sukses itu dapat pekerjaan dengan gaji tinggi. Jadi kayak kita tuh kalau udah sukses mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Sebenarnya sih enggak kayak menurut gue ya. Jadi kayak sukses tuh ya sesuai dengan kemampuan kita gitu. Enggak dilihat dari fisik, mau lu cantik, mau lu ganteng, mau lu kayak gimana. Yang penting tuh you're think smart gitu. Jadi kayak you will action and you have a attitude and sih dan lain-lain gitu. Jadi kayak lu mesti punya kepintaran gitu, akal gitu kan, kayak kreatif lu gitu. Nah, highlight dari chapter ini adalah ketika si Mark Manson ini menjelaskan bahwa ia menginginkan pengalaman yang baik adalah suatu pengalaman yang buruk. Dan pengalaman buruk itu sendiri adalah suatu pengalaman baik. Well, dia menulis seperti ini. Siapa tahu interpretasi kita berbeda. Nih gue bakal kasih tahu. Dia menulis tentang the desire for more positive experience itself a negative experience, and paradoxically the acceptance of one's negative experience itself a positive experience. Nah, misalnya kayak gimana sih? Nah, misalnya kayak kita ingin menjadi orang kaya, tapi semakin kita ingin menjadi orang kaya, semakin kita merasa miskin dong. Bener gak sih? Nah, terus kayak gitu kayak semakin merasa kekurangan seberapa banyak pun uang yang kita hasilkan, atau semakin kita ingin menjadi cantik atau ganteng itu semakin kita merasa jelek. Nah, jadi kayak timbal baliknya gitu, kayak lu mau pikir kayak gitulah. Banyak banget yang kayak gitu sebenarnya. Nah, ketika kita menerima apa yang kita miliki saat ini, atau ketika kita masih bisa menerima suatu kegagalan, bukankah itu lebih baik daripada terobsesi untuk menjadi orang yang lebih? Jadi kayak nggak usah berangan-angan gitu, kita pengen ini, pengen itu. Sebenarnya sih enggak. Nah, itu mesti kita dari diri sendiri sebenarnya sih. Usaha apa yang bisa kita buat, usaha apa yang bisa kita lakuin gitu. Nah, pada chapter ini Mark menjelaskan kenapa kita harus pandai memilih mana yang pantas kita jadikan concern and focus, mana yang harus kita abaikan gitu. Jadi kita harus bisa membandingkan
mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, mana yang lebih kita pikirkan, mana yang enggak gitu. Karena tidak semua hal itu pantas untuk perhatian kita, perhatian masyarakat juga tentunya. Terutama ketika kita mengalami sebuah masalah atau kesulitan, atau yang sering disebut dengan negative experience. Nah, oke, next kita ke capture 2. Nah, di capture 2 ini happiness is a problem. Nah, apa sih yang dimaksud dengan happiness is a problem itu? Nah, Mark ini berpendapat hidup adalah bentuk dari kesengsaraan, dan kebahagiaan itu dihasilkan dari menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Jadi kayak orang kaya sengsara dengan kekayaannya, dan orang miskin sengsara dengan kemiskinannya. Tapi bukan berarti kesengsaraan yang dirasakan setiap orang sama. Beberapa kesengsaraan tentunya lebih menyakitkan daripada yang lainnya. Betul tidak? Betul kan? Pasti banyak banget yang kayak gitu. Tapi ia mencoba menjelaskan bahwa hidup setiap orang tidak bisa dihindarkan dari kesulitan gitu. Jadi kesengsaraan atau rasa sakit itu dari sebuah pengalaman mengajarkan kita untuk memberikan perhatian pada diri kita yang dulu dan kecerobohan yang kita lakukan. Jadi kayak kita introspeksi diri gitu, kesalahan apa yang pernah kita buat, kecerobohan apa yang bakal kita buat dulu gitu ya. Supaya kita bisa merubahnya menjadi lebih baik gitu. Itu yang sebenarnya Marx mention, tulis di dalam bukunya. Nah, terus lagi, mengalami kesulitan bukan hal yang salah. Sebenarnya sih setiap orang punya banget yang namanya kesulitan. Cuman salahnya itu dia persepsinya, mengambil suatu pendapatnya, suatu tindakannya, banyak sekali yang kayak gitu, sehingga menimbulkan yang namanya kesalahpahaman. Nah, di kali ini Marx juga menulis tentang life is essentially an endless series of problems. The solution to one problem is merely the creation of the next one. Jadi selama kita hidup, kita akan terus menghadapi masalah dan kesulitan. Ya dong, pasti kan setiap hidup pasti kita punya ada yang namanya naik turun, gelombang-gelombangnya gitu. Jadi nggak selamanya hidup tuh rata mulus, enggak. Pasti ada yang namanya kesulitan, kegagalan, kesedihan, dan lain-lain gitu. Dan jangan pernah berharap untuk hidup tanpa masalah. Ya kalau misalnya hidup lo nggak ada kalau misalnya hidup lo tanpa masalah, ya berarti lo orang yang paling sempurna gitu kan di dunia ini gitu. Pasti setiap manusia pasti punya yang namanya masalah gitu ya, tapi berbeda-beda masalahnya itu. Tapi gimana caranya biar bisa kita menyelesaikannya dengan diri sendiri gitu. Oke guys, nah, dan lagi kebahagiaan akan datang ketika kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, kayak anggap aja kayak setelah hujan pasti munculnya pelangi gitu kan. Kayak pepatah mengatakan seperti itu, setelah hujan munculnya pelangi. Nah, dan kebahagiaannya itu membutuhkan perjuangan. Nah iya benar, kalau kita ingin bahagia kita harus butuh namanya perjuangan dan usaha. Kayak contohnya, bukankah untuk mendapatkan buah mangga yang manis dari pohon kita tanam butuh effort? Kita harus rajin menyiramnya ketika pohon kita itu masih berbentuk biji yang ditanam di dalam tanah. Memberinya pupuk, menjaga buahnya agar tidak dicuri orang. Jadi sudah jelaskah bahwa kebahagiaan pada intinya tersendiri dari masalah? Nah, dari situ bisa kalian ambil poin-poinnya, bisa kalian pikirkan. Nah, capture 3, you are not special. Banyak banget kayak orang-orang tuh berpikir you are not special. Sebenarnya sih menurut gue pribadi ya hidup gue sih spesial, asal kita bisa bersyukur aja tentang apa yang telah kita dapetin. Suatu masalahnya itu hadapannya apa, masalahnya itu yang kita hadepin gitu ya. Bener sih syukur ya, intinya pertama itu. Kedua itu spesial. Hidup tuh gak ada yang namanya gak spesial, pasti ada aja spesial. Cuman itu spesial itu ada yang pahit dan buruknya. Nah, diawali dengan kisah Jimmy yang terlalu percaya diri dan terlalu memandang positif tentang dirinya. Atau dalam buku ini disebut entitlement atau keistimewaan. Merasa bahwa dia hebat sih ya, sehingga harus mendapatkan perlakuan yang istimewa. Bahwa dunia akan selalu bekerja untuk dirinya tanpa melakukan apapun. Jadi kayak ya tahu sendiri lah ya, bisa menilai sendiri kayak gimana.
Nah, menurut Mansion ada 2 kategori dalam entitlement-nya. 1, saya hebat, dan yang lainnya tidak, sehingga saya mendapatkan perlakuan istimewa. Kedua, orang lain hebat dan saya tidak, sehingga saya mendapatkan perlakuan istimewa. Nah, paham kan yang dimaksud itu? Dua-duanya itu. Nah, coba kalau misalnya mau paham, ya semoga tentang apa yang gue sampai dari capture 3 ini. Ya, oke, sorry guys, tadi agak sedikit relate gitu durasinya. Nah, paham kan yang gue sebutin 2 itu tadi? Nah, meskipun terlihat berbeda, namun pada intinya sama. Iya, yang tadi gue bilang dari yang capture 2-nya itu, nggak semuanya tuh sama, nggak semuanya tuh hidup tuh jalan mulus, itu nggak semuanya kayak gitu. Ya pasti ada aja rintangannya gitu, gelombang-gelombangnya ada aja gitu. Nah, terus menurut saya atau menurut gue gitu kan, Mark mencoba untuk menjelaskan bahwa kehidupan memperlakukan kita sama, tidak peduli siapa diri kita. Ketika kita memiliki masalah besar, mungkin setiap orang pernah mengalaminya di masa lalu atau sedang mengalami masalah yang sama saat ini, dan mungkin ada juga akan mengalaminya di masa yang akan datang, tentunya dalam bentuk yang berbeda, namun inti yang sama. This is the highlight of the capture. Lalu jika tidak, untuk menjadi seseorang yang istimewa, what's the point? Apa poin yang bakal lo lakuin gitu kan? Nah, capture 4, the value of suffering. Nah, value of suffering ini kita menjelaskan tentang inti atau kesimpulan dari masalahnya itu, intinya dari sulitannya itu masalahnya. Nah, Marx menceritakan tentang Letnan Hiro Onada, seorang tentara Jepang yang memilih untuk berada di dalam Filipina untuk menunjukkan kesetiaannya kepada negara meskipun perang sudah berakhir. Nah, dia pun menceritakan tentang Suzuki, seorang petualang yang berhasil menemukan Hiro Onoda di dalam pedalaman Filipina. Nah, di highlight dari capture ini adalah memahami value yang kita pegang. Jika kita ingin mengubah bagaimana kita melihat sebuah masalah, kita harus mengubah value yang kita pegang dan ukuran dari value itu sendiri. Jadi kayak kita pun diajak untuk memahami mana value yang baik dan mana value yang tidak baik gitu guys. Nah, kayak kita next lagi dari capture 1, 2, 3, and 4. Kita masuk ke self awareness onion. Ya, season 1. Memahami dengan sederhana dari emosi yang sedang kita rasakan. Setidaknya kita tahu jika kita sedang marah, bahagia, kecewa, sedih gitu dan sebagainya. Jadi emosi kita yang kita rasain itu ya cukup kita diri sendiri gitu, bukan orang lain yang tahu juga gitu. Jadi apapun yang kita rasakan tentang kecewa atau apapun bahagia, sedih itu ya kita yang ngerasain sendiri. Itu season 1-nya. Nah, season 2-nya kemampuan untuk menanyakan mengapa kita merasakan emosi tersebut. Nah, tanyakan pada diri sendiri yang tadi gue bilang ya kan di season 1 itu. Nah, untuk season special personal value, ya ini kita bisa mengambil suatu nilai-nilai yang kita pegang dan mendasari apa yang kita lakukan. Jadi kita bisa mengevaluasi gitu dari semua yang kita jalanin, semua masalah yang kita hadapin, kita bisa evaluasi, bisa introspeksi diri sendiri gitu, tanpa harus menghakimi orang lain gitu guys. So 4 capture ini mendasari pemahaman kita ya kan, bagaimana kita harus pandai memilih mana yang akan menjadikan fokus dalam hidup kita dan mana yang perlu kita abaikan, karena banyak banget orang yang merusak diri sendiri jika kita memperdulikannya. Semoga tulisan ini yang gue sampaikan ini memberikan inspirasi untuk kalian dan menarik minat untuk kalian membaca bukunya langsung. Trust me, is worth to
read this book. For the rest of capture I will write on the part 2. Semoga bisa cepat selesai ya. Kalau ada saran dan kritiknya atau komentar apapun silahkan leave comment di bawah ini ya. See you on the next podcast. And jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe channel YouTube gue, dan jangan lupa untuk watching podcast gue di Spotify ataupun di aplikasi yang bakal nanti gue upload bersamaan hari itu juga. Oke guys, thank you for watching and see you next videos. Bye.